Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai kekristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Mengakui dosa dan bertobat, apakah cukup hanya di hadapan Tuhan secara pribadi atau juga harus diketahui orang lain? Dan apakah hukuman Tuhan tetap diterima oleh yang bersangkutan? Kalau sudah minta ampun, apakah hukuman Tuhan tetap terima? Nah, itu ya. Zaman perjanjian lama, imam itu sebagai perantara antara manusia atau umat dengan Tuhan. Karena itu umat tidak bisa langsung menghadap Tuhan. Perantaranya yaitu imam. Makanya imam besar itu setiap tahun satu kali masuk ke ruang Maha Kudus bawa darah, lalu dipercik-percik di sana. Itu semua yang tadi kita lihat Ibrani 10 tadi itu ya. Semua hanya bayangan. Nah, pada waktu Yesus mati, tirai bait Allah robek bagi dua. Itu menunjukkan bahwa secara teologis pemisahan antara Allah dan manusia yang diperantarai oleh manusia itu ditiadakan. Maka di dalam zaman perjanjian baru 1 Timotius 2 ya. Aduh. Wah. Sorry, ini ayatnya ini 1 Timotius 2 ayat yang kelima itulah bahwa Allah itu esa ya, Allah itu esa, maka esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi Allah itu esa pula. Jadi perantaranya cuma esa yaitu Kristus. Berarti bahwa setiap kita boleh datang kepada Allah, perantaranya Yesus. Kenapa kita berdoa itu selalu bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus juga. Dalam nama Yesus itu artinya atas jasa Yesus. Karena itulah memang di dalam Katolik sendiri, karena mereka masih ada imam, maka mereka pengakuan dosa pada imam. Tapi sebenarnya di dalam Kristen itu imam sudah tidak ada. Satu-satunya imam besar kita adalah Kristus. Maka kita cukup datang pada Allah melalui Kristus. Tidak perlu di hadapan manusia. Tapi apabila dosa kita itu mempunyai kaitan dengan orang, maka memang perlu bereskan. Makanya Tuhan Yesus bilang, apabila kamu mau mempersembahkan persembahanmu, tapi kamu teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, perhatikan, bukan di dalam hatimu terhadap saudaramu, tapi di dalam saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan dulu, pergi dulu, berdamai dulu. Jadi artinya ada untuk pengakuan dosa cukup di hadapan Tuhan, tapi kadang-kadang kalau itu mempunyai hubungan dengan orang lain perlu pemberesan. Ya. Terus apakah orangnya masih dihukum? Kalau kita sudah orang percaya tak mungkin dihukum seperti saya bilang tadi. Kita dihajar Tuhan bisa. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa menghajar kita dengan akibat dosa kita. Maka saya bisa mempunyai konsekuensi dosa. Jadi misalnya ya kayak kasus dulu ada pendeta di salah satu gereja di Surabaya itu yang melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. Ya, apakah kalau dia minta ampun dosa, Tuhan ampuni? Pasti ampuni. Tapi akibat dari perbuatan dia itu ya Tuhan bisa menghajar dia dengan akibatnya. Misalnya gerejanya menjadi hancur, ya keluarganya juga bisa jadi hancur, sahabat-sahabat bisa hilang, dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau hukuman dosa tidak bisa. Karena hukuman itu telah ditanggung Kristus, dan waktu Kristus tanggung dia bilang sudah selesai. Jadi apakah besok saya berbuat dosa saya tidak dihukum? Tidak. Tapi dihajar bisa. Karena kita dihajar sebagai anak.
dan tujuannya adalah perbaikan. Tapi kalau hukuman dosa, ya itu untuk penghancuran atau pembalasan, dan itu tak mungkin buat orang percaya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.